Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah menjadi dropshipper agar bisa menghasilkan penghasilan tambahan dari jualan online, baik di marketplace, di sosial media, ataupun dimanapun jualannya. Mungkin langkah-langkah ini bisa teman-teman terapkan agar segera bisa pecah telur dan segera menghasilkan cuan dari jualan online. Terutama buat teman-teman yang masih belum closing juga sampai hari ini. Oke, simak terus video ini sampai selesai dan kita mulai. Nah, ada beberapa langkah yang pernah saya lakukan agar kita bisa segera mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi dropshipper ini. Buat teman-teman yang belum tahu, bisnis dropship ini merupakan cara bisnis yang bisa kita lakukan tanpa stok barang, tanpa urus packing, tanpa kirim paket ke ekspedisi, dan tugasnya kita itu hanya perlu fokus ke penjualannya saja. Tapi walaupun begitu, potensi keuntungannya juga cukup menggiurkan. Misalnya teman-teman dropship dari Jakmall dengan harga modalnya Rp40.000. Lalu teman-teman jual nih di marketplace, entah itu di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, atau di TikTok Shop dengan harga Rp50.000 per produknya. Maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan Rp10.000 dari setiap produk yang terjual. Bayangkan, satu hari misalnya kita bisa jual 5 paket saja per harinya. Nah, tinggal kita kalikan aja 10.000 dikali 5 sama dengan Rp50.000 per hari. Lalu 50.000 itu kita kalikan lagi 30 hari, maka keuntungannya bisa mencapai 1.500.000 per bulan dari hanya modal bisnis dropship saja. Sebagai contoh, ini merupakan penghasilan bulanan saya ketika awal-awal merintis menjadi dropshipper di Shopee. Pada awal Agustus, saya bisa dapat penghasilan di angka 1.400.000 lebih. Kemudian di bulan September 2021 lumayan ada peningkatan dan bisa dapat segini. Dan di bulan berikutnya alhamdulillah masih di atas 1 jutaan untuk penghasilan per bulannya. Dan itu dari satu toko doang. Nah, enaknya jadi dropshipper, kita bisa bebas buka toko sebanyak-banyaknya di semua marketplace. Agar makin banyak toko, maka makin banyak juga sumber penghasilan yang kita dapatkan. Nah, caranya gimana agar kita segera pecah telur dan segera dapat 1 juta pertama kita atau mungkin 10 juta pertama kita dari bisnis dropship ini? Tips yang pertama, cari supplier yang terpercaya dan support resi otomatis. Kenapa supplier dulu yang dibahas, Bang? Karena supplier ini kalau diibaratkan kayak jantungnya seorang dropshipper yang akan nentuin kegiatan operasional bisnis kita nanti. Kalau suppliernya bagus, barang yang dijual berkualitas, balas chatnya cepat, kirim pesanannya cepat, maka kegiatan bisnis dropship kita pun akan berjalan dengan lancar, sehingga nanti kita bisa dapetin feedback yang positif dari customer kita. Sebaliknya, kalau suppliernya jelek, tidak responsif, barang yang dikirim tidak sesuai dengan gambar, balas chatnya lama, kirim pesanannya asal-asalan, maka itu akan berdampak negatif juga terhadap bisnis kita nanti ke depannya. Jadi pastikan pilih supplier yang terpercaya, responsif, barang yang dijual kualitasnya bagus, dan bisa diajak kerjasamanya. Selain itu, khusus buat teman-teman yang mau jualan di marketplace, pilih supplier yang sudah support resi otomatis. Memang kenapa sih Bang harus pakai resi otomatis segala? Memang apa bedanya dengan resi manual? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, resi otomatis ini beda dengan resi manual. Kalau resi manual kita perlu input satu persatu ke setiap orderan yang akan dikirim, dan itu ribet banget. Bahkan di marketplace sekarang pun udah hampir tidak menggunakan resi manual ini. Sekarang hampir semua marketplace menggunakan resi otomatis. Nah, kalau resi otomatis, kita tinggal kasih aja data-data customer kita ke supplier. Lalu nanti supplier akan mencetak resinya dan mengirimkannya ke ekspedisi. Dan enaknya kita nggak perlu lagi input nomor resinya, karena nanti akan otomatis terbaca oleh sistem dan meminimalisir kesalahan penginputan. Teman-teman nanti bisa tanyakan dulu ke suppliernya, udah support resi otomatis belum? Kalau saya dropship di sini, atau kalau nggak mau ribet cari supplier yang sudah support resi otomatis, teman-teman bisa gunakan juga platform dropship yang emang sudah support resi otomatis, seperti di Baleo Mall, di Jakmall, di Evermost, dan juga di dropshipaja.com. Tips yang kedua, fokus di satu produk dulu. Ini sering banget ditemuin pada dropshipper pemula. Hari ini jualan kaos, besok jualan perabot. Hari ini jualan gamis, besok jualan aksesoris. Dan terus seperti itu, gonta-ganti produk setiap harinya. Akibatnya apa? Kita jadi kurang memahami produk yang kita jual, sehingga kita jadi nggak tahu kelebihan dan kekurangannya apa.
Terus gimana cara promosiin barang ini agar menarik customer? Dan ketika ditanya customer mengenai produk yang kita jual, kita belum paham produknya. Padahal pemahaman produk ini penting banget. Misalnya, Mbak, ini bajunya dibuat dari bahan apa ya? Mbak, bahan apa ya? Malah nanya lagi ke customer, bingung dan bikin customer nggak yakin dengan kita, dan akhirnya nggak terjadi closing. Kemudian kita juga jadi nggak tahu produk yang kita jual ini sebenarnya emang dibutuhkan atau tidak, menarik atau tidak, dan itu semua nggak bisa kita simpulkan 1-2 hari. Minimal kita tes satu jenis produk itu 1-3 bulanan. Nah, baru tuh kalau dalam waktu tersebut ternyata emang produknya nggak laku-laku, berarti kita perlu mengevaluasi produknya atau cara kita melakukan marketingnya. Bisa jadi produknya udah bagus, tapi marketingnya jelek. Atau sebaliknya, marketingnya udah keren parah, produknya ternyata jelek. Maka setiap produk yang nggak laku, itu kita evaluasi lagi, jangan cepat-cepat ganti produk lainnya. Kalau emang kita benar-benar mau fokus jadi dropshipper dan kedepannya kita bisa buka bisnis sendiri, dan itu yang saya lakukan sampai saat ini ketika mau ganti atau jual produk baru. Dan tips yang terakhir, jangan takut ngiklan. Kebanyakan para dropshipper pemula takut buat ngiklan. Takut gak laku, takut boncos, takut iklannya gak sesuai target, sehingga produk kita gak banyak yang mengetahui. Ibaratnya toko kita itu udah bagus nih, tapi gak ada orang yang lewat, gak ada yang lirik produk kita. Ya gimana mau laku, yang lihat saja tidak ada, apalagi yang beli. Untuk di awal-awal, iklan ini penting banget dilakukan biar produk kita bisa ditemukan dan dilihat oleh orang-orang yang mencari produk yang sesuai dengan produk yang kita jual. Tapi perlu dicatat, jangan asal ngiklan juga. Ngiklan juga dipelajari dulu gimana cara ngiklan yang benar agar nggak boncos, atau minimal ada data yang bisa kita olah. Nah, kalau teman-teman mau belajar iklan di Shopee atau di marketplace lainnya, silahkan cek aja playlist channel ini. Saya sudah beberapa kali bahas tentang iklan ini. Nah, kalau baru pertama kali iklan, pastikan produk kita udah siap dari mulai proto produknya, dari deskripsinya, dari penulisan nama produknya, dari video produknya, dan juga stok produknya yang harus sudah ready. Kadang ada juga orang yang iklan langsung, tapi produknya belum ready buat diiklanin. Ya, tips dari saya, minimal produk yang diiklankan itu sudah ada ulasan 1 atau 2 ulasan positif lah. Lah bang, kan belum laku, gimana caranya? Nah, kita bisa meminta bantuan, ya kita bisa order dulu pakai HP teman atau keluarga, ya tapi jangan satu HP atau satu jaringan ya, karena nanti bisa diblok oleh sistem. Kemudian kita buat ulasan sendiri untuk menarik perhatian dari para customer kita. Nah, trik ini banyak juga digunakan oleh seller-seller besar yang ada di marketplace, agar bisa menarik perhatian orang yang mau beli. Ya logikanya, kita aja kalau mau beli barang, pasti kita lihat-lihat dulu kan ulasannya, ya berapa ratingnya, berapa ulasannya. Nah, customer pun hampir semua seperti itu. Lihat ulasannya, lihat deskripsinya, lihat foto dan video produknya, baru deh lihat saldo Shopee Pay-nya buat di check out produknya. Nah, itulah tips dan trik yang bisa teman-teman lakukan agar segera pecah telur dari bisnis dropship ini, yang bisa teman-teman praktekkan nanti. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar bisnis online, reseller, dan dropshipper, serta tutorial-tutorial yang akan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.